ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman Nyai selalu berikan kesehatan panjang umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini di hari Jumat yang penuh berkah ini, Nyai ingin menyentil, ingin mengajarkan, ingin membuka ya cara berpikir kerdilnya kadrun-kadrun khilafah, sampah-sampah negara yang selama ini membuat kegaduhan. Dan sebagian jamaah-jamaah kadrun ini itu selalu termakan berita-berita bohong. Salah satunya kadrun sampah negara ini, pemuja HTI, pemuja FPI yang bernama Helmi Felis. Sampah negara ini yang bernama Helmi Felis ini membuat sebuah status di media sosialnya. Sebelum Joko presiden, HTI, FPI, pengajian dan pengajian di majelis-majelis taklim semua ada. Wow, ternyata dia memang benar kadrun. HTI adalah organisasi terlarang yang ingin menggantikan ideologi bangsa, tentu harus dibubarkan. FPI juga begitu, ya, organisasi terlarang. Kenapa dianggap organisasi terlarang? Karena selama ini FPI ini terkenal dengan kegiatan-kegiatan yang anarkis, ya. Mereka ini sarangnya hoax. Mereka suka menyebarkan ujaran kebencian, propaganda, adu domba, memfitnah, terutama kepada pemerintah, terutama kepada mereka-mereka yang berseberangan dengan FPI. Dan ingat loh, FPI ini sangat anarkis dan sombong, terutama itu Rizik Syihab, ya. Ingat itu Helmi, kau belajar lagi biar cerdas otak kau, jangan terlalu kelihatan bodoh kamu ya. Indonesia aman, rakyat rukun, antar agama damai, ekonomi bagus, politik tidak gaduh. Wow, yang membuat Indonesia tidak aman adalah kelompok-kelompok intoleran, ya, kadrun-kadrun radikal seperti HTI, FPI, 212, dan kau salah satunya. Kaulah yang membuat kegaduhan di negara ini. Kelompok-kelompok kau yang selalu membuat kegaduhan sehingga terganggunya kerukunan antar umat beragama, terganggunya perekonomian negara, terganggunya kenyamanan dan politik di negara ini. Kenapa? Perbuatan para kadrun-kadrun radikal, khilafah-khilafah sesat, ya. Joko presiden, HTI nggak ada, FPI dipersulit, semua gaduh, ekonomi hancur, biaya hidup tinggi. Wow. Memang ya, kadrun di mana-mana semakin dia menjadi kadrun kelihatan semakin bodoh, ya. Nah, ini satu. Yang kedua, ya, kita udah anggap aja ini sampah negara ini memang otaknya memang lagi sakit, dan kita memang doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ini ada lagi Hilmi Firdausi. Nah, Hilmi Firdausi ya. Nah, ini ya, dia berfoto dengan Abdul Somad. Wow, Somad, sahabat lamanya. Saya senang berkumpul dengan orang alim dan saleh. Walau saya jauh dari kata alim dan saleh, minimal orang tahu saya berkumpul dengan siapa, dan berharap di akhirat kelak sahabat-sahabat yang alim dan saleh tersebut mencari saya ketika mereka sudah di surga. Hah? Hey Hilmi Firdausi, Somad aja belum tentu masuk surga, Rizik aja belum tentu masuk surga, Haikal Hasan aja belum tentu masuk surga, ya, Tengku Zul juga belum tentu masuk surga. Siapa lagi? Novel Bamukmin juga belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga, karena tidak ada yang bisa menjamin satu orang pun kita masuk surga. Yang bisa menjamin kita masuk surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perbuatan kita, amal kita, lisan kita, hati kita. Bukan hanya ibadah, bukan hanya casing, bukan hanya sholat. Percuma kita sholat, percuma kita ngaji, wirid, zikir, tapi lisan kita tidak bisa dijaga, otak kita, pikiran kita selalu buruk dan kotor, dan ikut menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah, sehingga terjadinya kegaduhan di masyarakat. Itu dosa besar. Siapapun orangnya, mau itu habib sekalipun, ulama atau ustadz, begitu dia menyebarkan ujaran kebencian, berita-berita bohong yang anti pemerintah, amal ibadah kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu melihat hati yang tulus, lisan yang bagus, pikiran yang positif kepada manusia. Masa kita sesama muslim saling menjatuhkan, saling memfitnah? Percuma kalian ibadah sholat 5 waktu, percuma zikir kalian, percuma puasa kalian, ngaji kalian, karena cara berpikir kalian kotor, lisan kalian kotor. Tidak suka sama Jokowi, silakan. Tidak suka sama pemerintah, jangan memfitnah. Perbaiki diri kita.
Perbaiki amal ibadah kita, perbuatan kita. Karena apa? Kita hidup akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada ulama, bukan kepada habib, bukan kepada ustadz. Ya. Nah, jadi kenapa Nyai bilang somat aja belum tentu masuk surga? Karena somat suka menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Ya. Apalagi kau Hilmi Firdausi. Nggak mungkin lah sempat, ini lagi kumpul-kumpul ya, Rizik, Tengku Zul, si Maher, ya pada kumpul-kumpul di surga. Iya panggil dong si Hilmi Firdausi biar dia di sini ngopi-ngopi sama kita, atau dia ngisap-ngisap sisa sama kita. Ya nggak mungkin lah. Boro-boro mereka berpikir kamu memikirkan dirinya aja untuk mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah aja itu sudah susah sekali. Ya, ini supaya teman-teman saudara-saudara yang saleh akan memanggil kita masuk surga. Rasulullah aja tidak bisa menjamin dirinya masuk surga. Rasulullah aja tidak bisa menjamin sahabat-sahabatnya masuk surga. Rasulullah juga tidak bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Apalagi cuma somat, Rizik, ustadz di bawah-bawahnya Rasulullah. Hah? Berpikir yang cerdas. Ya, kalau mau masuk surga, perbaiki amal perbuatan kita, amal ibadah kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita. Itu kuncinya. Ya. Ingat loh, Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyebarkan berita bohong, memfitnah. Ingat itu. Jadi cerdas sedikit ya, jangan terlalu bodoh. Kenapa Nyai bilang kalian bodoh? Ya karena apa? Karena semua itu dibawa ke sesuatu hal yang gak masuk akal, yang tidak ada di dalam agama. Belajarlah agama yang baik dan benar. Ya, jaga lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk tidak ikut-ikutan memfitnah, menghina, walaupun kalian tidak menyukai pemerintah sekalipun. Ingat, kalian hanya manusia biasa loh, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Jangan selalu menunjuk kesalahan orang, tapi tidak bisa menunjuk kesalahan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.